sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan perenungan kita pada hari ini, Rabu 18 Januari 2023. Tema perenungan kita pada hari ini menyoal aturan untuk manusia yang terinspirasi dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR, yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Kalikasa. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Bapa yang Maha Baik, kini kami bersyukur karena karya penyelamatanmu Engkau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, satu-satunya penyelamat yang datang untuk melunas dosa kami. Dialah sungguh Allah dan sungguh manusia. Sadarkanlah kami untuk bersikap benar dan selalu berani melaksanakan tugas harian kami dengan penuh kebajikan di tengah dunia yang gemerlapan ini. Semua doa dan harapan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati di sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, baru saja kita mendengar kisah tentang Yesus menyembuhkan orang sakit, orang yang mati sebelah tangannya di Bait Allah pada hari Sabat. Kisah penyembuhan terhadap orang-orang sakit dengan cara yang ajaib seharusnya mendatangkan sukacita yang besar dan rasa takjub bagi kita yang menyaksikannya. Akan tetapi, dalam kisah ini justru berakhir dengan persekongkolan orang Farisi dan orang Herodian untuk membunuh Yesus. Bahkan di awal kisah ini dikatakan bahwa ketika Yesus masuk ke dalam Bait Allah, di situ ada orang
yang mati sebelah tangannya, orang-orang Farisi dengan serta-merta langsung mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang sakit itu, maka mereka dapat mempersalahkan dia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk terlebih dahulu menganalisa teks ini. Di awal kalimat pada perikop ini tertulis demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Kata kemudian berarti menunjukkan bahwa kisah ini masih merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya, yaitu Yesus berjalan di ladang gandum bersama murid-muridnya. Dan ternyata di ladang gandum telah terjadi silang pendapat antara Yesus dan orang Farisi tentang kebiasaan dan larangan pada hari Sabat. Dari ladang gandum ini berlanjut ke bait Allah. Lalu pada kalimat pertama ini juga terdapat kata lagi. Dalam kalimat Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Kata lagi menunjukkan bahwa peristiwa ini pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika kita meninjau bab-bab sebelumnya dalam tulisan Markus, kita menemukan bahwa pada Markus bab 1 ayat 21 ada cerita tentang Yesus masuk ke rumah ibadat. Di sana Yesus menyembuhkan orang sakit, yaitu seorang yang kerasukan roh jahat. Nah, dari teks ini kita bisa membuat perbedaan dengan teks atau perikop yang kita dengarkan hari ini. Dari kedua teks ini diceritakan bahwa Yesus masuk ke bait Allah. Tempatnya sama, di bait Allah. Pekerjaan yang Yesus lakukan sama, menyembuhkan orang sakit. Pada perikop hari ini Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Pada perikop sebelumnya di bab 1 itu Markus bercerita tentang Yesus dalam bait Allah, tapi dia menyembuhkan orang yang kerasukan. Yang berbeda adalah di Markus bab 1 itu peristiwa itu terjadi setelah hari Sabat. Sedangkan di perikop yang hari ini kita dengar, peristiwa penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Juga akhir ceritanya beda. Di Markus bab 1, peristiwa penyembuhan itu membuat orang-orang yang ada di situ merasa takjub. Berita tentang Yesus akhirnya tersebar dengan sangat cepat. Sementara di perikop hari ini peristiwanya sama, penyembuhan untuk orang-orang sakit. Tetapi ending ceritanya malah berbeda. Orang Farisi yang menyaksikan hal itu malah bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Setelah kita menganalisa teks, melihat persamaan dari teks sebelumnya, juga membuat perbandingan antara teks Markus bab 1 ayat 21 sampai 28, kita dapat menangkap bahwa persoalan atau konflik yang terjadi penyebabnya adalah hari Sabat. Nah, kita terlebih dahulu melihat apa sih hari Sabat itu? Apa pentingnya hari Sabat itu? Sampai orang-orang Farisi silang pendapat dengan Yesus. Nah, secara etimologi, kata Sabat ini dari bahasa Ibrani, dari kata kerja Sabat yang berarti istirahat atau berhenti. Secara harafiahnya, Sabat berarti suatu masa untuk istirahat, suatu masa untuk berhenti bekerja. Jadi pada hari Sabat itu, orang-orang Yahudi beribadah. Mereka menyanyikan puji-pujian, mereka membaca dan mendalami kitab sucinya. Mereka juga bersuka cita bersama keluarganya. Hari itu adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan dan juga untuk sesama manusia. Dan selain berdoa, beribadah, mendalami kitab suci, mereka juga melakukan kunjungan ke keluarga-keluarga, ke teman-teman, juga menerima tamu. Dan pada hari itu ada kegiatan-kegiatan yang dilarang. Jadi kalau kita melihat dalam buku atau dalam Wikipedia,
Di situ ada 39 kegiatan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Salah satunya adalah memetik gandum. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, dari penjelasan tentang hari Sabat, kita melihat bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang taat pada aturan yang ditetapkan. Mereka memegang teguh adat istiadat pada hari yang dikhususkan tersebut tanpa kompromi. Mereka tidak setuju adanya aktivitas apapun pada hari itu, karena itu berarti melanggar tradisi atau aturan yang sudah ditetapkan bagi mereka pada hari raya itu. Adalah benar bahwa orang-orang Farisi itu menghormati adat istiadat yang ditetapkan dalam hari agama mereka itu. Akan tetapi, menurut Yesus, hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dengan kata lain, hari Sabat ini diadakan agar orang berhenti dari kesibukan duniawinya, agar pada hari itu orang memusatkan perhatiannya pada Tuhan. Orang mempunyai banyak waktu untuk Tuhan dan untuk seselamanya. Jadi pada hari itu, hari Sabat itu, orang-orang tidak bekerja, tapi orang-orang khusus berada di hadirat Tuhan. Mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian yang dikhususkan untuk hari Sabat itu. Mereka membaca dan mendalami kitab suci mereka. Lalu hari itu juga adalah hari untuk keluarga, hari untuk sesamanya. Maka mereka bersukacita bersama dengan keluarganya, dengan teman-temannya, mengunjungi juga menerima kunjungan. Jadi, bagi Yesus, sukacita dan ibadah mereka itu akan tampak dalam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan untuk kepentingan kemanusiaan. Karena itu, Yesus menentang orang-orang Farisi yang terlihat sangat kaku terhadap aturan-aturan. Ya, bagaimana mungkin Yesus membiarkan orang yang mati sebelah tangannya itu terus berada dalam penderitaan, terus berada dalam situasi ketidaknyamanan karena salah satu anggota tubuhnya tidak bisa ia fungsikan. Membiarkan orang itu terus berada dalam kesusahan tentu saja bertentangan dengan sifat kealahan Yesus, yakni belas kasih. Membiarkan orang itu juga terus berada di dalam kesusahan, berada dalam penderitaan juga akan bertentangan dengan tujuan kedatangan Yesus. Kita tahu bahwa tujuan kedatangan Yesus sebagai Allah Putra ialah membawa kabar sukacita atau membawa pembebasan bagi orang-orang yang tertekan, yang menderita. Oleh karena itu, Yesus menyadarkan dan membuka pikiran orang-orang yang ada di bait Allah itu dengan menyuruh orang yang sakit itu, orang yang mati sebelah tangannya itu, berdiri di tengah-tengah mereka. Hal ini mau menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat penting. Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa, lihatlah, ada sesuatu yang sangat penting yang ada di tengah-tengah kita, yakni ada sesama kita yang sangat menderita dan membutuhkan pertolongan. Ia harus segera dibebaskan, ia harus segera diselamatkan pada hari sukacita itu. Yesus menyadarkan orang-orang yang ada di bait Allah itu juga dengan sebuah pertanyaan. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menolong orang atau membunuh orang? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, dalam kehidupan kita, entah di rumah terhadap anak-anak, entah di sekolah terhadap guru dan murid-murid, entah di lingkungan kerja antara pemimpin dan karyawan, tentu ada aturan-aturan yang diterapkan agar seluruh komponen itu berada dalam keteraturan. Hal ini tentu saja baik, maksudnya adalah baik supaya semuanya itu teratur, tidak ada kekacauan, serasi, seimbang. Akan tetapi, di dalam aturan tersebut, kita diajak untuk memusatkan perhatian kita bukan pada aturannya, tetapi pada manusianya. Artinya, kita diajak untuk memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang baik, pada kebaikan-kebaikan yang mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan atau sukacita bagi kita juga bagi sesama kita. Jangan sampai
aturan-aturan yang ada tersebut malah membuat kita atau sesama kita merasa tertekan, kesusahan, tak nyaman, atau merasa dirugikan. Kiranya tindakan dan semangat Tuhan kita Yesus Kristus yang mementingkan keselamatan sesama manusia, tindakan Tuhan Yesus yang terus berbuat baik meskipun ditentang banyak pihak, menginspirasi kita untuk memilih yang terbaik antara aturan-aturan atau antara kenyamanan kebahagiaan manusia. Kiranya sabda hari ini menginspirasi kita terus mengusahakan kebaikan, berani berbuat yang baik untuk kesejahteraan bersama. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kita, ya Allah, Engkau telah mempercayakan kepada mereka tugas penggembalaan di tengah-tengah kami. Mampukanlah mereka agar dalam tugas pengabdian mereka selalu memperjuangkan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para misionaris, ya Allah kami, sertailah para misionaris yang bekerja dalam perambatan Injil-Mu di dunia mana saja, agar dalam menjalankan karya misi-Mu, mereka tetap setia, tabah, dan tekun dalam melaksanakan semua amanat Injil-Mu, walaupun harus menanggung banyak penderitaan sebagaimana putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para janda, ya Allah, berkatilah para janda yang sementara berjuang meniti hidup mereka dengan segala pekerjaan untuk mempertahankan hidup mereka. Semoga Engkau memberi pengharapan akan kebahagiaan. Jangan sampai mereka kehilangan semangat dan bahagia hidup, terlebih iman yang teguh akan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Allah Bapa kami, berkatilah kami semua yang ada di sini untuk selalu menjalin rasa kesetiaan serta kedamaian di antara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita di hari selanjutnya.
Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasi.